Halo teman-teman, salam sehat selalu. Kembali dengan saya Bung Ropan dan kali ini kita akan berbicara soal efek kedatangan seorang Darwin Núñez atau yang punya nama panjangnya itu adalah Darwin Gabriel Núñez Ribeiro. Ini luar biasa. Masih 22 tahun. Ini pemuda asal atau pria asal Uruguay yang diambil oleh Jurgen Klopp tentunya dengan manajemen Liverpool untuk berlabuh di Anfield. Dan semoga harapannya tentunya dia bisa mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh pendahulu senior dari Núñez, Luis Suarez. Karena Suarez ini begitu gacor bersama dengan Liverpool ketika didatangkan dari Ajax saat itu. Dalam 3,5 musim sejak 2011-2014, Suarez itu bisa mencetak 69 gol kalau bicara di Liga Premier Inggris dari 110 pertandingan. Nah, ini luar biasa kalau bisa dikatakan di sini. Dari seluruh kompetisi yang dimainkan oleh Suarez bersama dengan The Reds. Dari 133 pertandingan, 84 gol dibuat oleh Suarez sebelum dia pergi ke Barca dan memecah rekor transfer saat itu dengan sekitar 64 juta pound atau 85 juta euro, di mana dia mendapatkan bersama dengan Barca. Tapi Núñez ini termasuk pemain yang sangat beruntung. Angka dia tinggi dengan kontrak 75 juta euro, bahkan bisa mencapai 100 juta euro dengan segala macam bonus yang dia akan dapat. Ada 25 juta euro. Ketika Luis Suarez datang dari Ajax, itu hanya 24,5 juta pound atau juta euro saat itu. Jadi terbilang tinggi. Nah, tapi dia punya tantangan memang. Berat untuk bisa mengikuti apa yang dilakukan oleh Luis Suarez. Ya, dalam 3 musim, 3,5 musim, dengan mencetak banyak gol bersama dengan Liverpool. Walaupun Suarez itu gagal membawa Liverpool juara. Nyaris menjadi juara pada 2013-2014 bersama dengan Brendan Rodgers. Mana mereka tergelincir di saat-saat akhir, saat itu ketika bersaing dengan Manchester City. Nah, sekarang Núñez ini harus melakukan yang terbaik. Karena apa yang dilakukan bersama dengan Benfica, 26 gol dalam 28 pertandingan dengan 4 assist, ini luar biasa. Karena di musim pertama bersama dengan Benfica, saat datang dari Segunda Division di Spanyol bersama dengan Almeria pada 2020, berlabuh di Dalus, dia baru memang membuat 6 gol dalam masa penyesuaian. Tapi satu musim kemudian di 2021-2022 ini fantastis banget, luar biasa. Bahkan di Liga Champions dia bisa membuat ada 6 gol dari 10 pertandingan. Dan dia melakukan yang terbaik kalau saya lihat itu. Kenapa Klopp begitu kepincut dan tertarik? Karena dia tampil bagus ketika menghadapi Liverpool di perempat final UCL pada musim kemarin. Memang kalah, tersisih Benfica, tapi dia selalu bisa menjadi penyelamat bagi Benfica. Saat kalah 3-1 di Dalus dari Liverpool, dia mencetak gol satu-satunya bagi Benfica. Ketika bermain imbang 3-3 di Anfield, dia juga menyelamatkan muka bagi Benfica dengan menyamakan skor 3-3. Di saat Liverpool sedang unggul lewat gol Konate dan 2 gol dari Bobby Firmino, ada Gomez bisa membuat gol, ada Yaremchuk bisa membuat gol juga bagi Benfica, dan 8 menit sebelum pertandingan berakhir, Núñez bisa mencetak gol, memupuskan harapan Liverpool untuk bisa menang. 3-3. Ini yang membuat bagi Klopp mungkin semakin tertarik untuk bisa mendatangkan pemain ini. Ya, karena dia kan kita tahu bersama, ya saya sudah katakan bahwa akan berlabuh di Man U untuk bisa mengisi lini depan, ya, dengan menarik Ronaldo mungkin bermain agak ke kiri dan Ten Hag akan menempatkan dia. Isunya dia akan coba didatangkan. Tapi saya rasa pemilihan dia untuk berlabuh di Liverpool tepat. Karena pasti bagi Núñez dia ingin melihat tim yang tampil di Liga Champions untuk bisa membuktikan kapasitas dia sebagai seorang goal getter, sebagai predator di lini depan. Dan dia berada di klub yang luar biasa yang tampil pada musim kemarin 2021-2022 dengan Liverpool bisa mendapatkan 2 gelar dari kemungkinan 4 gelar mereka di Carabao Cup dan Piala FA, dan mereka gagal dengan selisih 1 poin bersaing menjadi juara di IPL bersama dengan Manchester City dan kalah di final UCL di Paris, ya, di Stade Frank menghadapi Real Madrid. Jadi performa Liverpool sangat bagus pada musim kemarin dan ini yang harus ditingkatkan lagi. Harus mereka pertahankan itu untuk bisa meraih yang terbaik. Apalagi sudah didatangkan seorang Núñez. Dia pun bisa mengisi posisi yang ditinggalkan, ya. Walaupun Mane akan pergi, tetapi saya rasa dengan Liverpool mendapatkan dia di lini garis depan cukup lah. Ada Luis Diaz, ada Mo Salah, dan juga ada Diogo Jota, ada Bobby Firmino, masih kuat
Seandainya pun antisipasi di mana Mo Salah yang tidak kunjung dalam perpanjangan kontrak ini masih mentop, kalau Mo Salah keluar pun Liverpool masih punya kekuatan dengan masih menyisakan Firmino, Jota, dan Luis Diaz ditambah dengan Nunes. Memang masih juga menjadi tanda tanya apakah dia akan sekuat dengan seperti yang sudah dilakukan oleh Sadio Mane dan Mo Salah kalau dua pemain ini keluar. Karena dua pemain ini kita tahu luar biasa, melakukan segalanya bersama dengan Liverpool. Menjadi juara di Liga Champions, juara di IPL, kemarin juga mereka bisa menyambut Piala FA Carabao Cup, juara di Piala Super Eropa, di Piala Dunia antar klub. Nah, kemungkinan itu bisa terjadi di mana sekarang Mane sudah nggak ada dan Salah tidak ada. Dan ini menjadi tantangan besar bagi Nunes di sana. Memang dia punya kecepatan, punya dua tembakan kaki kiri dan kanan sangat bagus, bola udara oke, ya, punya kecepatan berlari di kotak penalti, punya visi bermain bola yang baik, dan itu yang dimiliki oleh seorang Nunes. Tinggal dia dipoles dengan benar, dia mendapatkan seorang pelatih yang top, seorang pelatih yang cerdas seperti Klopp, yang sudah terbukti kapasitas Klopp dalam hal bagaimana memoles seorang pemain untuk menjadikan pemain ini menjadi bintang. Ya. Dia cepat beradaptasi, ini akan bagus. Tapi kalau tidak, di musim pertama, musim kedua dia akan menjadi pemain yang baik. Tentunya yang diharapkan untuk bisa membawa Liverpool terbang tinggi dalam persaingan menjadi pencetak gol terbanyak. Karena kita tahu bersama kan, setelah musim kemarin itu ada 3 pemain Liverpool yang kuat di IPL ya. Mo Salah, Sadio Mane, dan Jota yang berada di deretan 7 besar ya di pencetak gol. Dan Salah menjadi pencetak gol terbanyak bersama dengan Son. Dan ini harus dilakukan juga, dipertahankan oleh pemain-pemain depan. Tanpa Mane pun, saya pikir peluang untuk Nunes ada. Dimanjakan dengan umpan-umpan terbaik ya. Dari Thiago, dari Hendo, Fabinho, Trent, dan juga Robo. Dia akan mendapatkan banyak gol di sini. Dan pasti Luis Diaz juga akan banyak membantu dia untuk bisa memberikan crossing-crossing. Termasuk dari Mo Salah. Kita akan lihat nantinya bagaimana prospek ke depan seorang Nunes ini bersama dengan The Reds Liverpool. Banyak harapan dibebankan kepada dia. Masih muda dan juga punya energi yang sangat baik bersama dengan Liverpool. Namun dia harus menunjukkan kapasitas dia. Apa yang dia bikin di Benfica itu harus dia lakukan bersama dengan Liverpool. Dan pasti banyak yang akan mendukung dia. Pemain-pemain Liverpool akan banyak untuk bisa mendorong dia menjadi pemain yang bagus. Mumpung masih muda, ya, dia punya 6 musim bersama dengan Liverpool ke depan, dan saya rasa dia akan tampil sebagai pemain yang bagus di masa depan dan akan menjadi pemain yang mahal, sama seperti yang dilakukan oleh Luis Suarez bersama dengan Liverpool sebelum dia datang ke Barca dan akhirnya dilepas dia ke ATM. Kita akan tunggu efek kedatangan dari seorang Darwin Nunes ini, apakah akan menimbulkan persaingan yang sangat bagus di lini depan, atau akan mengganggu bagi pemain lain, termasuk mungkin bagi Bobby, bagi Jota di depan yang jam bermain akan berkurang dengan kedatangan seorang Nunes, karena di lini depan mungkin bisa aja Luis Diaz, kemudian Nunes dan Mo Salah. Kalau Mo Salah tidak jadi pindah, Mo Salah kan ya. Kemudian atau bisa dengan Jota bermain di kiri, kemudian ada Nunes dan Mo Salah. Itu yang bisa ada di lini depan, karena Liverpool kan pasti akan bermain dengan ala Klopp, gegen pressingnya, heavy mentalnya seorang Klopp dengan 4-3-3 yang menjadi pakem opsi yang selalu ditampilkan oleh seorang Jurgen Klopp, di mana mereka selalu tidak mengenal bermain dengan cara bertahan tapi ofensif, agresif gaya Liverpool, dan cocoklah mereka bisa mendapatkan seorang predator di depan seperti Darwin Nunes ini yang menakutkan, yang tipikal mainnya ini sama seperti mungkin yang ada di Erling Haaland. Jadi cocok kalau City bertarung dengan Liverpool nantinya, kita akan melihat duel yang seru di garis depan antara dua pemain ya, nomor 9 yang ada di depan, antara Nunes dan juga dengan Haaland. Sampai di sini pembicaraan saya dengan kedatangan seorang Nunes. Semoga dia gacor bersama dengan Liverpool dan dia disupport habis oleh seluruh pemain Liverpool pada musim yang akan datang. Ciao.